Perjalanan Nabi Musa ke Palestina. Nabi Musa AS adalah salah satu nabi yang paling penting dalam sejarah agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Kisah perjalanannya menuju Palestina penuh dengan mukjizat, cobaan, dan hikmah. Berikut adalah perjalanan lengkap Nabi Musa menuju Tanah Suci. 1. Latar belakang, Nabi Musa di Mesir. Pada masa kelahiran Nabi Musa, Fir'aun, penguasa Mesir, merasa terancam oleh jumlah Bani Israel yang terus bertambah. Ia khawatir akan terjadi pemberontakan, sehingga memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Ibu Nabi Musa, dengan petunjuk dari Allah, meletakkan bayinya di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiyah, yang kemudian mengadopsinya dan membesarkannya di istana. Ketika Musa dewasa, ia tanpa sengaja membunuh seorang Mesir yang sedang menindas seorang Bani Israel. Karena kejadian itu, ia melarikan diri ke Madian, di mana ia tinggal selama beberapa tahun dan menikahi putri Nabi Syuaib. 2. Kembali ke Mesir sebagai nabi. Saat berada di Madian, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di Gunung Sinai. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menyampaikan risalah kepada Fir'aun agar membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun, pergi ke istana Fir'aun dan menunjukkan berbagai mukjizat, termasuk tongkat yang berubah menjadi ular dan tangannya yang bercahaya. Namun, Fir'aun menolak dan justru semakin menindas Bani Israel. Allah kemudian menurunkan berbagai azab kepada Mesir, seperti banjir, belalang, katak, dan darah, tetapi Fir'aun tetap tidak mau mengakui kebenaran. Akhirnya, Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. 3. Perjalanan keluar dari Mesir dan mukjizat Laut Merah. Ketika Fir'aun menyadari bahwa Bani Israel telah pergi, ia mengerahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Saat Bani Israel tiba di tepi Laut Merah, mereka merasa terjebak. Namun, dengan izin Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut terbelah, menciptakan jalan bagi Bani Israel untuk melintas. Setelah Bani Israel berhasil menyeberang, Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka, tetapi Allah menutup kembali laut tersebut, menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. 4. Pengembaraan di padang pasir Sinai. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, Bani Israel melanjutkan perjalanan menuju Palestina. Namun, perjalanan mereka tidak mudah karena mereka sering kali menunjukkan ketidaktaatan kepada Allah dan Nabi Musa. Beberapa peristiwa penting selama pengembaraan mereka. Turunnya mana dan salwa, Bani Israel mengeluh kelaparan, sehingga Allah menurunkan makanan dari langit, yaitu mana, sejenis roti, dan salwa, sejenis burung. Mukjizat air dari batu. Saat kehausan, Nabi Musa, atas perintah Allah, memukulkan tongkatnya ke batu, dan dari batu tersebut memancar 12 mata air untuk setiap suku Bani Israel. Penyembahan patung anak sapi. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat, sebagian Bani Israel, yang dipimpin oleh Samiri, membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah dan menghukum mereka yang terlibat. Diturunkannya Taurat di Gunung Sinai, Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. 5. Sampai di perbatasan Palestina dan hukuman 40 tahun. Setelah bertahun-tahun di padang pasir, Nabi Musa dan Bani Israel akhirnya tiba di perbatasan Palestina, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk masuk dan merebut negeri itu dari kaum yang zalim. Namun, Bani Israel merasa takut karena penduduk Palestina saat itu adalah kaum yang kuat, terutama kaum Amalek. Mereka menolak untuk masuk kecuali jika Nabi Musa dan Allah sendiri berperang untuk mereka. Karena ketidaktaatan ini, Allah menghukum mereka dengan mengembara di padang pasir selama 40 tahun, hingga generasi yang takut itu digantikan oleh generasi baru yang lebih berani dan taat. Wafatnya Nabi Musa tidak pernah memasuki Palestina. Menurut beberapa riwayat, ia wafat di Gunung Nebo, yang sekarang berada di wilayah Yordania. Sebelum wafat, Allah memperlihatkan kepadanya tanah suci dari kejauhan. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan Bani Israel dilanjutkan oleh Nabi Yusya bin Nun, yang akhirnya berhasil membawa mereka memasuki Palestina.